Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Shalom RCCC, bersama dengan saya Elvira di RCCC Weekly News. Bagi Bapak Ibu yang akan menabur dalam persembahan dapat memberikan dalam bentuk kris, transfer, edisi, atau e-wallet yang tersedia. Bagi yang ingin memberikan perpuluhan dapat melalui transfer ke rekening BCA GBI Rock GCC Malang dengan mencantumkan kode pribadi. Bagi saudara yang Let's celebrate Jesus, bukan Isa Al-Masih. Apa pentingnya buat kita, saudara yang kasih? Yang pertama-tama kita tahu ada perbedaan yang sangat jelas, ya. Isa Al-Masih tidak mati, tidak disalibkan, langsung naik ke surga, dan nanti akan kembali, yaitu turunnya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan di Bukit Zaitun, tapi di Damaskus, di sebuah tempat kebaktian yang besar. Karena itu saudaraku, tahun ini kita tidak ada kebingungan karena tidak ada dua, yaitu sumber dan tidak perlu diperdebatkan. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, ya, yaitu apa yang telah ku terima sendiri. Kita tidak bisa menerima pengetahuan, tapi revelation bahwa Kristus benar-benar mati karena dosa-dosa kita. Dia ditikam. Karena apa? Karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita.
Yaitu pelanggaran itu adalah yang kita lakukan di luar, tapi kejahatan ada di dalam. Dan ganjaran yang datangkan keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kemerdekaan, kebebasan ditimpakan padanya. Saudara, tanpa Kristus mati dan bangkit, maka sia-sialah semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan yang menulis ini Rasul Paulus, yang adalah pemimpin yang paling anti dan benci kepada pengikut Kristus, yang menangkapi mereka di mana, membunuh mereka, masukkan dalam penjara. Tetapi salib juga berarti siap menderita buat nama Tuhan. Dia benar-benar dikuburkan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang berkata, yes, dia langsung naik ke surga. No, saudara. Dia benar dikuburkan. Memang dia datang untuk mati. Dia datang untuk menanggung dosa kita. Karena orang benar tidak bisa mati, saudaraku. Ya, kita tahu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dan keturunannya tidak akan sakit, tidak akan stres, dan tidak akan mati. Tetapi upah dosa adalah maut. Dan kemudian yang paling penting ini, dia telah dibangkitkan as a man. Dia dibangkitkan sebagai manusia. Dan inilah pengharapan kita. Sebab kalau kita tidak percaya Kristus dibangkitkan, berarti kita semua juga tidak akan dibangkitkan. Lewat kebangkitannya kita tahu bahwa kematian itu temporary. Kematian itu cuma sementara. Bukan titik, full stop, tapi koma. Karena akan, yaitu ada kelanjutannya. Tapi masalahnya, ada hidup yang kekal dan ada kematian yang kekal. Ya, kita lihat bisa bersama Kristus, bisa juga cuma di dalam yaitu tempat penyiksaan, saudara. Firman Allah menunjukkan dia menampakkan diri. Jadi bukan halusinasi. Bahkan pada 500 orang. Kalau satu orang bisa salah lihat, 2 orang mungkin bisa keliru, 500 pasang mata. Dan terakhir kepada Rasul Paulus yang membenci dia tapi menjadi rasul yang luar biasa. Hidup saya diubahkan ketika saya mengalami the living Christ. Karena itu saudaraku, memang kalau cuma nama Yeshua, Yesus, Isa, Iso, itu cuma soal semantik. Tetapi yang jelas ada perbedaan yang sangat berbeda. Dan karena itu saudaraku, hari ini let's celebrate Jesus Christ. Dan kita juga percaya bagaimana dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. And forever we will be with the Lord. Celebrate Jesus Christ. In Jesus' name. Amin. Oke, Shalom RGCC. Shalom. Penuh dengan sukacita hari ini. Shalom RGCC. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mau menyembah dan muji Tuhan sama-sama, kita mau renungkan ada beberapa ayat yang akan saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayatnya mungkin agak panjang, tapi mari kita renungkan bersama-sama. Kita mau sama-sama renungkan di Roma 6 ayat 5 sampai 14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan adalah anugerah terbesar buat hidup kita. Amin. Sudah seharusnya kita mengucap syukur, hati kita penuh dengan sukacita, mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama meninggikan Tuhan. Kita mau sama-sama mau menaikkan rasa syukur kita karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Angkat suara, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu, angkat rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu bagi kami. Oh, hati kami penuh dengan sorak-sorai dan sukacita karena-Mu Tuhan, karena-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu memenuhi setiap kami, hati kami, hidup kami, limpahkan kasih-Mu, limpahkan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Tiada kata yang mampu ungkapkan rasa syukurku. Haleluya. Ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau, hanya Kau yang layak. Terima segala pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk setiap kami Tuhan. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa syukur kami karena kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. I was so wretched, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too high. But from the far side of the castle, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid my debt all, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, Jesus lost me wide.
sebab Engkaulah anugerah terindah di dalam hidupku. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, Tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, Yesus, karena Yesus Kau anugerah terbesar. ku Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. ku angkat hatiku, Tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. syukur kami. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya. Kami bersukacita karena kebangkitan-Mu, karena Engkau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Buat semua yang selalu terpesona oleh Kristus, katakan amin. Masih penuh dengan sukacita memuji Tuhan. Masih penuh dengan sukacita memuji Tuhan. Oke, kali ini pujian ini membutuhkan kerja keras dari kita semua. Oh enggak, penuh dengan ini gerakan ya. Jadi tolong beri jarak antar kiri dan kanan. Sudah? Oke. Jangan sampai kalian menyakiti orang lain ya. Oke. Semua bisa ikutin saya, bisa ikutin Angel, bisa ikutin Bea di depan. Oke? Oke, siap? Siap? Boleh minta tolong ditampilkan? Sama-sama baca 1, 2, 3. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Oke, kita mau sama-sama puji Tuhan. Silakan tepuk tangan di atas kepala, ikutin kita. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Come on. Praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm humble. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Semua pujikan. As
You're still in control. Oh, my praise is a weapon. More than gold. My praise is the shout that brings Jericho down. Are you ready to sing it? As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Shout! Praise the Lord, oh my soul. Right next to that. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Shout! Praise the Lord, oh my soul. Clap your hands! I praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. One more shout! I praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, Praise that you're true. praise 'cause there's nobody greater than you. Shout! Praise the Lord, oh my soul. Let's RGCC! Praise
kembali. Shalom sisi, tiba saatnya kita beri kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah digabungkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Shalom Dan RGCC yang ingin bersama menabur dengan melalui saya cash Elvira dapat di melakukan RGCC persembahan di Weekly Diantar. News. Kita memberi bukan Bagi karena kita Bapak ingin Ibu berkat, yang akan namun menabur kita dalam memberi karena kita persembahan sudah dapat berkat. memberikan dalam Sebelum bentuk beri, mari kita sama-sama kris, berdoa. transfer, Terima kasih edisi, Bapak, atau terima kasih iwal. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih karunia dan setiap penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan, biarlah hati yang baru dan pengertian yang benar Kau berikan kepada kami, bahwa Engkau yang terlebih dahulu memberikan segalanya dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami dimampukan untuk memberikan persembahan pada hari ini, semuanya juga karena Engkau. Tuhan, kami juga berdoa biarlah melalui apa yang kami berikan ini bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dan biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena gak ada lagi yang berharga dalam hidup kami kecuali kasih-Mu Tuhan. Kecuali Engkau yang besar dalam hidup kami Tuhan. Gak ada yang bisa mengindahkan kami. Gak ada yang bisa menyelamatkan kami selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama belajar lagu ini. Akan ada lagi dari dunia ini yang mampu mengindahkanku selain dalam kasih-Mu. Takkan ada lagi yang kan melampaui indah kasih karunia-Mu. Selalu penuhi hatiku. Biarlah Kau yang menjadi harta yang sejati. Biarlah Kau yang menjadi puas yang abadi. Hatiku hanya dicipta untuk-Mu. Hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Biarlah Kau yang menjadi harta yang sejati. Biarlah Kau yang menjadi
kasih karunia-Mu selalu penuhi hatiku. Biarlah Kau yang menjadi harta yang sejati. Biarlah Kau yang menjadi puas yang abadi. Hatiku hanya dicipta untuk-Mu, hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Biarlah Kau yang menjadi harta yang sejati. Biarlah Kau yang menjadi puas yang abadi. Hatiku hanya dicipta oleh-Mu, hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Karya salib-Mu dapat mengubah puas dalam hatiku. Keselamatan-Mu, keselamatan-Mu dapat mengarahkan pandangku padamu. Karya salib-Mu dapat mengubah puas dalam hatiku. Keselamatan-Mu dapat mengarahkan pandangku padamu. Biarlah Kau yang menjadi harta yang sejati. Biarlah Kau yang menjadi puas yang abadi. Hatiku hanya dicipta untuk-Mu, hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Biarlah Kau yang menjadi harta yang sejati. Biarlah Kau yang menjadi puas yang abadi. Hatiku hanya dicipta oleh-Mu, hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Hatiku hanya dicipta oleh-Mu, hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mengambil dalam perjamuan kudus. Mari kita fokuskan pikiran dan hati kita pada Tuhan. Karena memang Dia adalah satu-satunya pemuas sejati dalam hidup kita. Dan memang demikianlah pada mulanya. Tetapi karena dosa merusakkan segalanya sehingga kita mengejar pemenuhan kebutuhan dalam hati kita di tempat yang lain, di luar Tuhan. Padahal sejatinya kita diciptakan demi kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Tapi dosa mengambilkan kita menjauh dari Tuhan. Ada lubang yang besar dalam hati kita yang
selalu ingin mencari kepuasan di luar sana. Tapi terpuji Tuhan, kita mendapat kabar baik bahwa Allah berinisiatif mencari kita. Allah menemukan kita. Allah tahu ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Dan kita tanpa harapan, tetapi Allah datang. Dan Dia sudah buktikan mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Tidak ada yang bisa mati buat kita karena semua orang berdosa. Tetapi Allah mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit, Dia mengalahkan maut. Dia menyatakan bahwa janjinya iya dan amin. Bahwa kematian telah dikalahkan. Bahwa kemenangan sudah kita pegang bersama-sama dengan Tuhan. Dan puncaknya adalah ketika Dia akan datang kembali memulihkan seluruh bumi ini. Memulihkan semua yang gak pernah ada karena akibat dosa, rusak akibat dosa. Tapi Dia akan memulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan biarlah roti yang ada di tangan kami, anggur yang ada di tangan kami, Tuhan menguduskannya, Tuhan menyucikannya. Dan menjadi titik temu antara kami dengan Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami berdoa. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sebelum kita memakan perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan dagingku, daging anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman, dengan yakin dan percaya, dengan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tinggi cawan yang berisi anggur yang sudah dipersekutukan dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengangkatnya, dan bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Minum dengan iman, dengan yakin percaya, lalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Perjanjian yang pasti digenapi. Kami akan dipulihkan seutuhnya. Kami akan dipulihkan sempurna. Sementara kami ada di tempat ini, kami tidak pernah sendirian karena Roh Kudus ada di dalam diri kami, memampukan kami. Karena Kristus telah menang, telah bangkit, telah mengalahkan maut, telah mengalahkan dosa dan kematian. Kami mengucap syukur Tuhan. Teruskan lanjutkan pekerjaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Dan kami mengucap syukur, kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Hari ini hari apa? Hari Minggu, iya benar lah. Itu kan jawabannya kok Alek gitu kan, kayak gitu kan. Ya saya tahu sudah, kalian kan murid-muridnya. Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak lama-lama dikubur, iblis kena prank.
Ya kan kena prank lah. Woi kalah, ternyata bangkit. Wah luar biasa ya. Ya. Enggak sih, Tuhan Yesus sudah ngeprank ya. Kalau ngeprank kan bohong berarti. Ya pokoknya enggak ada April Mop. Ya Tuhan Yesus bangkit. Beneran bangkit. Ya, besok April Mop ya. Awas bohong-bohongin orang ya. Anaknya siapa? Kalau suka bohong. Ya, enggak boleh ikut-ikutan lah. Yang seperti itu. Ya, kita akan tema hari ini tetap tema besarnya Celebrate Jesus, merayakan Yesus Kristus, dan memang Yesus Kristus adalah tokoh satu-satunya, jadi bukan kita, tokoh satu-satunya di seluruh Alkitab digenapi oleh Alkitab oleh Allah, ya. Semuanya tentang satu tokoh ini, Yesus Kristus. Jadi bukan kita ya. Jadi Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan bicara tentang kebangkitan Kristus. Nah, ada satu cerita yang luar biasa. Ya. Kita baca ayatnya ya. Ya. Saya mau baca ayat ini cerita Paskah. Ya, cerita Paskah. Ya, Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Saya bacakan buat saudara aja ya. Ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Kuburannya tidak seperti kuburan seperti kita di Indonesia. Jadi seperti gua ada batu besarnya di situ ya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dan dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ya, Petrus sudah senior toh, usia ya. Wah, ya. Tapi belum tentu ya, yang muda lebih duluan ya. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Nah, paling cepat paling sampai di situ tapi tidak berani masuk. Wih, ngeri men, mau masuk ya. Dan kemudian datanglah Simon Petrus. Nah, ini dia. Juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Memang abang satu ini manyalah memang. Ya, yang lain yang muda duluan sampai di ujung, aduh tidak berani masuk. Ya, Petrus belakangan, langsung masuk. Ya, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Ini saya menggunakan TB2 ya. Sesudah itu masuklah juga murid-murid lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Lah baru ada orang yang masuk, dia ikut masuk. Siapa yang kayak gitu? Ayo kamu duluan, Ada yang masuk baru dia berani masuk ya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bayangin, murid Yesus 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mendengar khotbahnya Tuhan Yesus langsung, perkataan Tuhan Yesus langsung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bukan cuma bersama-sama seperti kita ini cuma berapa jam setelah itu selesai ya kan. Enggak, mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka belum mengerti isi kitab suci. Pertanyaannya adalah, siapa kita? Ya, siapa kita? Ini murid-murid ya, tapi mereka tidak bisa mengerti tentang kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus akan bangkit. Apalagi kita yang tidak pernah lihat Tuhan Yesus. Ada yang pernah lihat Tuhan Yesus? Enggak ada. Hidup bersama Tuhan Yesus tidak ada. Sangat-sangat memungkinkan untuk kita tidak percaya atas apa yang Tuhan Yesus kerjakan, bahkan kebangkitannya hari ini. Ya, ini ceritanya lanjut. Lalu pulanglah murid-murid ke rumah. Tetapi Maria berdiri di luar kubur itu menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring sebelumnya. Ini wanita yang benar-benar berani ya. Ditinggal sendirian lah. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus
berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Di cerita-cerita nanti, di penampakan Tuhan Yesus yang lain, ini banyak kejadian ya. Itu Yesus tapi mereka tidak mengenali, ada beberapa kali, dicatat di dalam Injil. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Lah, Tuhan Yesus dituduh jadi tukang kebun, ya, penjaga kebun, ya. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik ke Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Ini cerita yang hebat, yang luar biasa ya. Nah, saya mau ngomong kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika saudara suatu saat memeriksa email saudara dan email saudara itu mendapatkan email dari seorang Afrika dari Nigeria men, terkenal, yang mengatakan bahwa saudara punya warisan yang saudara tidak ketahui sejumlah 1 juta US dollar. Apa yang ada di benak saudara? Orang Nigeria ngirim email kepada saudara, woi pakai bahasa Inggris gitu, dia ngomong bahwa Anda ini sebenarnya orang kaya, Anda punya uang 1 juta dolar. Apa yang ada di sana? Ini scam, ini pasti scam, ini hoax, ini apa ini? Orang Nigeria kan banyak dulu ya, zaman dulu tahun berapa, 90 itu ngirim email orang Nigeria, banyak sekali. Ya. Pasti scam. Nah, sama dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus, sesuatu yang dahsyat, fantastik, ya apalagi? Bombastis, ya kan? Itu kan tadi bombastis, 1 juta dolar, halah scam ini pasti, penipuan ini ya. Sama, ketika murid-murid pada waktu itu, ya saudara tahu ceritanya Yesus bangkit, coba saudara hidup di zaman itu, ya pasti saudara gak percaya ya. Kemarin dengar ceritanya Eldin, aku mungkin kalau pas hidup di zamannya Yesus, ya aku mungkin yang jadi orang yang mukulin, melemparin juga. Karena enggak kenal, wah memang ini ya penista agama. Ya memang, nah kita ini kan tahu karena ada ceritanya. Coba kita hidup di zaman itu, ya pasti kita on opoy. Oh, saya terjemahkan ya Bu Sarah, Pak Stef. Ada apa ini, ada apa, ya kan? Ya, ngelempar, enggak tahu apa-apa, ya aku juga ngelempar, gitu kan biasanya orang Indonesia. Wah ikut ngelempar pokoknya. Ada maling motor, ngelempar juga. Ya, seperti itu ya. Ini berita yang sangat bombastis, luar biasa, hebat. Dan banyak orang tidak percaya. Ya. Kalau kita karena sudah tahu ya kita percaya. Tapi karena kita sudah tahu pun, kita sama sekali bukan berarti bebas dari itu. Banyak hal yang membuat kita tidak percaya dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan ini. 3 temanya aja yang kecil, tema kecilnya. Yang pertama itu tentang kok menghilang. Tunggu. Oke. Yang pertama adalah rasional, kebangkitan Kristus itu rasional, kebangkitan Yesus itu relasional, dan kebangkitan Kristus itu transformasional. Mengubah kita, ya kan? Nah yang pertama, kita mulai yang pertama. Ya, supaya saudara ngerti juga ya kalau memberi jawab kepada teman-teman yang ada di luar sana. Oh Yesus sudah dibangkitkan, ya, Yesus mati, Yesus dicuri. Nah isu-isu itu sudah dimulai sejak pada waktu pertama kali Tuhan Yesus bangkit, ya kan? Bahwa itu dicuri orang, ya, dicuri murid-muridnya. Nah dengan ayat-ayat ini, saudara-saudara bisa mengerti bahwa itu kejadiannya sangat-sangat bisa kita pahami dengan benar secara rasio. Yang pertama itu di ayat yang ke-6. Kemudian datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat, ini kata yang jarang dipakai nih. Melihatnya dalam bahasa Yunani jarang dipakai. Ditulis itu teoreo. Teoreo ini dari sini kita bisa punya pengertian tentang teoritis. Ya ini dia. Ya teoritis, ya kan? Teori, ya kan? Ya, ia melihat
kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri, digulung sendiri di tempat yang lain. Jadi kalau itu memang benar-benar dirampok, diambil orang, ngapain juga rampoknya bersih-bersih dulu, digulungin, enggak lah. Tuhan Yesus ngasih clue, aku hidup nih, ini buktinya. Dan dicatat oleh Yohanes dengan baik. Ya, Petrus melihat, bukan cuma sekedar melihat, dia observe. Ini kan bahasanya kok Alek ya, lihat, berteori dia. Loh, kok ini memang ini loh, ini kok ada yang terlipat di sini ya. Dia lihat, dia ada kayak murid-murid yang lain. Ya, dia melihat dengan sungguh, observe. Dia lihat, oh, ini ada sesuatu ini, apa ini ya? Tapi dia belum ngerti, Yesus bangkit. Ya, itu yang pertama, bukti yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus itu rasional. Ini buktinya, tercatat oleh penulis Injil yaitu Yohanes. Yang kedua adalah siapa yang melihat Yesus? Saksi mata pertama kali yang melihat Yesus bukan pria. Seorang wanita namanya Maria Magdalena. Nah, zaman dulu saksi dari wanita itu tidak akan pernah bisa diakui. Karena wanita kedudukannya lebih rendah daripada pria. Nah, kalau yang bersaksi itu adalah wanita, itu hampir-hampir tidak bisa dipercaya dalam persidangan. Yang bersaksi nilainya lebih besar itu adalah pria. Nah, ada satu tokoh sejarah, filsuf Romawi pada waktu itu, namanya Celsus. Tidak tahu berapa derajat dia. Ya, dia ngomong kayak gini, ini penentang kekristenan. Ya, jadi Tuhan bisa pakai penentangnya untuk menegaskan, membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Ini bukan Alkitab yang ngomong, ini sejarah yang ngomong ya. Celsus ngomong kayak gini, kekristenan tidak mungkin benar. Kenapa? Karena kisah-kisah tertulis tentang kebangkitan didasarkan pada kesaksian para wanita. Dan kita semua tahu bahwa para wanita itu histeris. Guruku enggak ada, guruku kok enggak histeris. Enggak bisa dipercaya. Tapi justru lewat pengakuan Celsus ini, justru membenarkan. Logikanya adalah jika murid-murid itu mencuri dan ingin membangun sebuah agama yang baru yang akan berpengaruh pada zaman itu, tentunya tidak usah ditulis di Injil bahwa yang menjadi saksi pertama adalah seorang wanita, benar enggak? Seharusnya yang ditulis pria ini, jadi bisa lebih dipercaya. Enggak, tapi tetap ditulis apa yang terjadi, siapa yang melihat pertama? Wanita. Dan akhirnya muncul yang kayak gini nih, benar terjadi. Dia ngomong, wah itu wanita-wanita histeris tuh. Ya. Jadi ini membenarkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang kedua ada tulisan dari seorang novelis Katolik. Namanya dari Jepang. Namanya, saya lupa nulis namanya. Ya. Sukodu siapa lah namanya, lupa saya tulis namanya di sini. Di sini mungkin ada. Susaku Endo. Ya, bukan Shizuka lah ya, Susaku Endo. Ya, coba perhatikan baik-baik. Jika Anda tidak percaya pada kebangkitan, Anda akan dipaksa untuk percaya bahwa ada sesuatu yang menimpa para murid yang sama menakjubkannya. Oke, kamu tidak percaya sama kebangkitan, gak apa-apa. Tapi apa yang membuat hidup murid-murid pada waktu itu berubah? Pasti ada sesuatu yang sangat menakjubkan sehingga murid-murid berubah. Dari penakut, dari pengecut jadi berani, jadi luar biasa. Pasti ada sesuatu, oke kamu tidak percaya kebangkitan, tidak apa-apa. Tetapi apa yang menakjubkan itu sehingga membuat orang berubah? Itu kira-kira bahasa sehari-harinya kayak itu ya. Mungkin berbeda tetapi memiliki kekuatan yang sama. Kalau kejadian kebangkitan itu memang benar, kekuatan yang sama dalam hal intensitasnya yang sangat menggetarkan. Pasti murid-murid ngalami sesuatu tuh. Karena jika kita mencoba untuk menjelaskan perubahan kehidupan orang-orang Kristen pada mula-mulanya, pada zaman itu, Anda akan mendapati diri Anda melakukan, kepotong ya itu ya. Ya, kepotong, sorry ya. Saya tidak lihat bagian mana. Mendapati diri Anda melakukan lompatan iman yang sama hebatnya dengan jika Anda percaya pada kebangkitan sejak awal. Oke, tidak percaya kebangkitan tidak apa-apa. Tapi apa yang membuat mereka berubah? Pasti ada sesuatu di situ. Yang intensitasnya sama dengan kejadian kebangkitan yang hebat. Ini dia pemikirannya, benar juga ya. Ya. Jadi kebangkitan yang pertama itu adalah terjadi beneran.
Relasional. Dan terbukti oleh kehidupan murid-murid. Murid-murid berubah. Murid-murid mengalami perubahan hidup. Ya. Petrus apalagi paling mencolok dan murid-murid yang lain. Mereka tetap ketakutan waktu itu. Tapi setelah itu murid-murid berubah. Penuh Roh Kudus dan mereka berubah. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya belum ganti ini tadi ya kayaknya. Relasional, personal lah, itu sama ya. Saya pakai kata relasional yang lebih luas sebenarnya. Ya, dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, Yesus mendatangi Maria, ditinggal sendirian. Ya, dan ini berhubungan dengan poin yang pertama yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau Yesus memang benar-benar ingin membangun sebuah agama yang sangat berpengaruh, ya dia harus menampakkan diri, Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-murid pria. Tapi ini justru murid-murid prianya kabur, selesai pulang ke rumah, justru dia mendatangi Maria sendirian. Dan dia menampakkan diri. Ya, wanita boleh berbangga dikit. Yang pertama kali melihat jadi saksi mata Tuhan Yesus bukan pria, wanita. Ya, itu seperti itu ya. Yesus menjumpai Maria Magdalena secara pribadi. Itu sebuah scene, sebuah gambaran yang sangat hebat, yang sangat indah. Sekaligus plot twist, karena plot twistnya adalah Maria akan jadi saksi mata dan tercatat di dalam sejarah. Ya, Yesus menampakkan diri kepada Maria seorang diri ketika murid-murid itu sudah pergi, tadi saya sudah sebutin ya. Seharusnya kalau Yesus mau, saya ulang lagi, dia harus menyatakan diri kepada saksi yang disebut pria, orang-orang yang disebut pria, sehingga kesaksiannya bisa valid, dianggap valid. Nah, apa yang terjadi di sini? Tuhan Yesus memanggil nama Maria. Maria. Pertama manggil nama ibu, ya. Tapi rupanya Maria tidak mengenali. Ya. Seperti ada selaput di mata dia sehingga dia tidak bisa mengenali suara gurunya yang dia kasihi. Tapi pada waktu itu Yesus memanggil namanya, ya, Maria. Tuhan Yesus manggil nama Maria, lalu ia menoleh dan dia baru sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan mengenal setiap domba-dombanya. Setiap domba, setiap orang-orang yang dipilih, yang diselamatkannya. Dia memilih bukan random. Dia memilih kita bukan random. Ya sembarangan gitu, terus pakai kalau kita kan memilih kalau bingung pakai kancing gitu ya. Mana yang dipilih, mana yang enggak. Dia memilih kita. Dia memilih kita, umat yang diselamatkannya. Itu dengan dirinya sendiri. Pilihan dirinya sendiri. Bukan karena keberhargaan kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita punya prospek ke depan nanti. Enggak. Tetapi itu kemurahan hatinya. Dirinya sendiri. Dia memilih kita. Jadi waktu Tuhan Yesus datang mendekati Maria. Dia menyatakan diri, aku sudah bangkit. Ya, dia panggil namanya. Ya, nanti saya cerita. Kenapa kok Tuhan Yesus tidak ngomong, it's me, ini aku. Hei, woi. Ojo nangis, ini aku. Ya kan? Nanti saya cerita ya. Ya, saya bayangin. Maria. Pakai bahasa Jawa lebih enak, Bu. Bu Sarah sama tontonan lah, delon iki lho. Aku hidup, woi. Woi, lihat, aku hidup. Ngapain kamu nangis-nangis? Enggak kayak gitu. Tuhan enggak kayak gitu. Tuhan Yesus mendatangi dengan lembut. Dia tanya, "Mengapa engkau menangis?" Tapi Maria tidak menyadarinya. "Kenapa engkau menangis?" Baru dipanggil namanya, Maria. Dia langsung noleh. Dia lihat Rabuni. Ini scenes yang menggetarkan sih seharusnya kalau dibikin film ini. Rabuni, guru. Kebangkitan Kristus itu sifatnya bukan cuma sekedar universal, dilihat orang, wah Tuhan Yesus bangkit. Seperti cerita-cerita superhero habis menyelamatkan orang selesai itu. Bye-bye, kayak Superman itu, selesai ya kan. Dia sudah selamatkan orang yang misalnya ada pesawat alien mau masuk stadion gitu kan, dia selamatin, semua orang bertepuk tangan. Setelah itu ya udah selesai, enggak ada connect, enggak ada hubungan. Superman cuma sama Lois Lane ya. Dekatnya sama itu kan, Lois ya. Sama orang yang lain semua enggak ada. Tapi saya kasih tahu kepada saudara, Yesus melebihi dari superhero yang pernah dibayangkan di seluruh dunia ini, yang pernah difilmkan. Dia punya hubungan pribadi dengan saudara. Makanya saya bilang kebangkitan Yesus itu bersifat relasional, personal. Dia tahu nama saudara masing-masing satu-satu. Cen-cen, Lucky, ya kan, Eldin, ya Rexi. Siapa yang di sini? Cecil. Dia panggil namamu satu-satu. Dia mengerti.
Dia tidak marah ketika Maria itu melihat Yesus tapi apa? Kok enggak aneh ya? Kok salah ya dia lihat dia? Enggak, dia tidak marah. Hei, matamu di mana? Lihat aku. Enggak kayak gitu, ya kan? Iya, dia datang dengan lembut, dia tahu dia punya kelemahan, dia hatinya hancur. Ya, imannya lagi down. Ya, imannya sampai ke bagian yang paling bawah, titik yang paling terendah. Murid-murid semua kayak gitu. Termasuk Maria. Terbukti apa? Kamu pasti mencuri ya. Kamu pasti ini tukang kebunnya ya. Kamu pasti mencuri. Kadang-kadang kita mendekati Yesus dengan pemikiran-pemikiran manusia kita. Dan Maria pada waktu itu sudah sampai titik sampai seperti itu. Lupa semua ayat-ayat kitab suci, apa yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Lupa. Imannya berada di titik yang paling rendah. Tapi Yesus tidak marah. Yesus panggil namanya, Maria. Hari ini, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang mengalami imannya turun sampai kaki? Sampai, aduh aku sudah tidak punya iman lagi. Kebangkitannya itu relasional, personal. Dia panggil namamu hari ini. Dia ngomong, imanmu ditaruh di mana sih? Aku kan sudah mati. Aku sudah bangkit loh. Kok kamu kayak orang tidak percaya? Enggak, dia peduli dengan saudara. Dengan ketidakpercayaan saudara sekalipun. Dia datang, dia panggil namamu. Waktu dia panggil namanya, nama kita. Seharusnya saudara melihat dengan kesadaran. Bahwa dia Tuhan, dia Allah yang hidup. Pengharapan saudara, seharusnya saudara mendapat karunia untuk pengharapan saudara naik kembali. Punya pengharapan kembali. Itu yang dilihat sama Maria. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus itu bersifat relasional, bahkan personal. Dia bukan superhero seperti yang kita sering lihat. Dia mau membangun hubungan, relasi. Kan tujuannya Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk apa sih? Memulihkan hubungan tadi sudah disebut. Antara manusia dan Tuhan. Dan kita bisa mencapai Tuhan. Tapi Tuhan yang berinisiatif. Siapa yang mencari Maria? Yesus. Selalu polanya seperti itu. Dia cari Maria. Ya kan? Maria dia panggil. Saudara bisa dengar suara Tuhan hari ini. Dia panggil nama kita masing-masing. Kebangkitannya buat saudara dan saya. Bersifat personal, bersifat relasional. Ya. Ya. Ini luar biasa. Dibutuhkan kasih karunia untuk mengenali Tuhan Yesus yang telah bangkit. Terbukti murid-murid tidak sanggup. Ya, sama seperti kita. Sekali lagi, Tuhanlah yang berinisiatif menyatakan dirinya. Apa yang terjadi di cerita ini itu bukan sebuah penampakan yang hebat sih sebenarnya. Kenapa? Yesus sudah hebat, gagah, murid-muridnya yang geletek, enggak mengenali. Kan enggak seru gitu ya. Seharusnya wow, Yesus bangkit. Enggak, murid-muridnya tidak mampu mengenali Yesus yang bangkit. Dan dibutuhkan kasih karunia untuk bisa mengenali. Dan Yesus panggil namanya Maria. Kasih karunia mengalir dan dia bisa lihat, oh guru, Rabuni. Bisakah saudara mengerti, memahami karya kematian dan kebangkitan Kristus tanpa kasih karunia? Tidak bisa. Tidak mungkin bisa. Tapi Allah telah membuktikan lewat cerita yang saudara kita baca, yang baru saja kita baca, bahwa dia bangkit dan itu bersifat personal, relasional buat saudara. Masing-masing pribadi berbeda-beda, punya pengalaman sendiri, punya tantangannya sendiri, dan dia datang hari ini, kebangkitannya relasional, personal, dan dia panggil nama kita masing-masing. Ada satu lagu bagus ya, He knows my name, ya kan? Lagunya Israel Houghton. Ya. Dia tahu nama kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dia telah memilih kita. Dia sudah tahu. Ya. Itu yang luar biasa ya. Dan dia bangkit untuk kita secara pribadi. Yang lanjutannya. Yang terakhir, transformasional. Ya. Nah ini seru. Oke. Nah kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus. Sebab aku belum naik kepada Bapa. Bahasa terjemahan yang baru ini yang kedua toh. Jangan sentuh aku. Ya, nanti saya cerita ya. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini juga kata-kata keren ya. Aku pergi kepada Bapamu. Itu relasional banget ya. Bukan Bapaknya Yesus saja, Bapamu. Allahku, Allahmu juga.
Ini keren ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, seperti ini saudara. Kenapa kok Tuhan Yesus melarang Maria menyentuh Tuhan Yesus? Saya dulu bayangin, kenapa sih kok tidak boleh? Oh ya Tuhan kudus, waktu itu kan bangkit kan, tidak boleh sentuh, najis. Tidak boleh sentuh, nanti aku gagal ini. Dulu saya bilang, gagal aku belum pergi kepada Bapa kan, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ya kan, enggak kayak gitu. Karena apa? Karena terbukti di ayat yang lain, di cerita yang lain, di frame cerita yang lain. Sama-sama dengan tubuh kebangkitan, Yesus juga dipegang sama murid-muridnya, sentuh aku. Kamu tidak percaya Thomas, dan sentuh, masukkan, ya kan? Dan murid-murid ada di situ, makan bersama juga bahkan dan sebagainya. Enggak, ini larangannya beda. Nah kalau saudara belajar bahasa Yunaninya, saya bukan yo-yo ya, yo-yo itu apa? So-soan ya, saya juga belajar lah ya. Dikatakan di situ, saya kasih penjelasan singkat lah, sederhana ya, penjelasan sederhana. Ya, penjelasan sederhananya dari kata ini sebenarnya bukan maksud melarang, Maria menyentuh Tuhan Yesus, bukan. Ya, tapi dari bahasa Yunaninya, ya, saya coba cari dulu. Ya, dari bahasa Yunaninya itu menunjukkan bahwa itu ada kata larangan ya. Ada kata larangan di situ, ya, ada kata larangan, ya. Tapi maksudnya bukan nggak boleh. Gak boleh sentuh, bukan. Justru maksudnya itu adalah, ya itu present tapi ada kata larangannya. Jangan, ya dalam bahasa Yunaninya ya. Nah, yang disebut di situ itu bukan jangan sentuh, bukan. Kalau bahasa Indonesia muncul kayak itu. Tapi gini, jangan kamu pegang erat-erat, jangan melakukan, jangan lanjutkan apa yang kamu lakukan, itu maksudnya. Padahal Maria kan belum sentuh, tapi Tuhan sudah ngomong, jangan melakukan apa yang kamu sudah lakukan. Apa itu? Kamu pegang aku erat-erat. Ya itu maksudnya seperti itu. Jadi bukan jangan sentuh, bukan. Di dalam pikirannya Maria, Tuhan Yesus mengetahui bahwa Maria ini senang Yesus bangkit. Senang ya? Coba bayangin gurunya yang dikasih terus tiba-tiba bangkit. Dia punya ide. Punya pemikiran, wah luar biasa guru bangkit. Wah ini senang ini. Tapi Yesus ngomong, tunggu dulu. Kamu jangan terlalu gandoli ya, gandol Yesus ya kan. Jangan terlalu gandoli aku. Jangan pegang aku erat-erat, apalagi dengan ide-ide yang tidak sesuai dengan rencana Allah, jangan pegang. Itu beberapa komentaris ngomong seperti itu. Ya, ada macam-macam itu. Jangan pegang aku enggak pergi kepada Bapa. Aku enggak akan ada di sini lama-lama. Terbukti nanti Tuhan Yesus kan ngomong, lebih baik aku pergi, ya kan sudah ngomong Tuhan Yesus lebih baik aku pergi, karena kalau aku enggak pergi, Roh Kudus enggak akan turun. Aku akan pergi kepada Bapa. Yang kedua, beberapa komentaris juga ngomongin seperti ini. Lagian nanti ya, masih ada 40 hari Yesus bersama-sama dengan mereka, mengajar tentang kerajaan Allah. Setelah itu aku pergi. Jangan tahan aku dengan idemu, kurang lebih kayak gitu. Jangan tahan aku di muka bumi ini dengan pemikiran-pemikiran manusiamu. Jangan, aku akan pergi kepada Bapa. 40 hari aku akan menyatakan kemuliaanku dan aku akan mengajar tentang Injil Kerajaan Allah. Setelah itu aku akan pergi dan Roh Kudus akan turun. Maksud Tuhan Yesus jangan menyentuh itu. Jangan pegang erat-erat aku. Aku tidak akan jadi raja di muka bumi ini seperti apa yang mereka pikirkan. Sampai terakhir pun nanti murid-murid juga tanya waktu Yesus akan naik ke surga apa? Bila manakah engkau memulihkan Israel ya guru? Nah coba Pak. Selalu itu yang dipikir. Kan enak ini, itu sudah Tuhan Yesus sakti nih, sudah bangkit kalau dinyatakan di Yerusalem. Aku bangkit, itu pasti banyak orang bertobat. Itu kan ide kita. Itu kan ide manusianya, tapi berbeda dengan ide Bapa. Nah Tuhan Yesus mengetahui itu. Jangan tahan aku. Itu kurang lebih itu. Oh itu artinya. Ya, jangan, kalau di Indonesia cuma muncul jangan sentuh, seolah-olah Yesus tidak mau disentuh. Padahal di cerita yang lain, Yesus bisa disentuh. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini adalah, siapa Maria itu? Sehingga dia menjadi utusan misi pertama setelah dia melihat kebangkitan Kristus. Dia orang pertama yang melihat kebangkitan Kristus. Yang kedua, dia langsung diutus oleh Tuhan
untuk menyatakan bahwa Yesus bangkit. Ini wanita pertama. Orang pertama melihat Yesus sebagai saksi mata, Yesus bangkit. Yang kedua langsung dikasih tugas. Tugasnya itu jelas kan tadi? Pergilah kepada saudara-saudaramu, beritakan ya, bahwa aku ini bangkit. Bukankah itu misi? Ceritakan, siapa? Wanita. Saksi mata pertama. Nah kalau saudara lihat, utusan misi pertama ini, ya, yaitu Maria Magdalena, Allah menyelamatkan dia dengan kasih karunia. Dan yang lebih hebatnya, Allah memilih Maria Magdalena untuk menjadi utusan. Misional sifatnya ini, transformasional berhubungan dengan misional. Kalau engkau rindu dengan hal-hal yang bersifatnya misional, engkau harus pastikan, yakinkan dalam dirimu, hidupmu sudah ditransformasi dulu. Karena ini jelas, dia ditransformasi hidupnya. Dan Yesus kasih tugas, pergi ceritakan dulu sama teman-temanmu, saudara-saudaramu. Siapa Maria ini? Maria adalah seorang wanita yang diceritakan di Lukas memiliki 7 roh jahat. Ya, nah, saya ceritakan lagi, saudara supaya saudara dapat gambarannya kondisi orang yang dikuasai. Orang dikuasai satu aja bisa ini, amin, apalagi 7 ya. Ya, apa yang diceritakan di Matius 5 kalau udah saya, Markus 5 pasal 5. Kita akan melihat, mendapatkan gambaran tentang seorang yang dirasuk roh jahat. Ya, seperti apa gambarannya orang yang kerasukan roh jahat? Orang-orang yang berkeliaran setengah telanjang, ya, bicara sendiri, terus habis apa lagi? Mendengar bisikan-bisikan roh, ya. Ada orang-orang ngomong di telinganya dia, terus apa? Berteriak-teriak nggak jelas. Ya. Dan yang tentu orang ini adalah orang yang terbuang, tidak punya rumah, tunawisma. Dan Yesus memilih seorang wanita bukan pria. Seorang penderita gangguan jiwa akut yang hidupnya direformasi, dirubah oleh Tuhan Yesus. Ia bukan seorang pilar masyarakat, bukan tokoh penting, tidak punya uang, tidak punya dana, tidak punya koneksi pejabat. Tapi justru Yesus pilih Maria untuk menjadi saksinya dan utusan misi pertama kali. Keren enggak? Kalau saudara hari ini ada di sini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Siapa yang mau percaya dengan kesaksian Maria, wanita, pernah bekas sakit mental, dirasuk roh jahat, ya? Siapa yang mau dengar? Tapi justru Tuhan pilih. Nah masalahnya seperti ini, bagaimana jika ternyata kekristenan itu bukan untuk yang kuat, tetapi untuk yang lemah? Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Bayangin jika kekristenan ternyata itu bukan untuk yang pintar, untuk yang kuat, untuk yang ganteng, untuk yang hebat. Tetapi untuk yang lemah, yang selalu mengharap kasih karunia dan kekuatan Tuhan. Langsung berubah kita punya pola pikir semua nanti. Dan Tuhan menghargai itu. Justru katanya Paulus, justru di dalam kelemahanku lah kuasa Kristus semakin dinyatakan. Tuhan menyelamatkan kita bukan berdasarkan performa kita. Betapa kuatnya pesan yang disampaikan Yesus lewat kehidupan Maria, lewat kebangkitannya. Aku tidak menyelamatkan berdasarkan silsilah. Tuhan tidak menyelamatkan kita berdasarkan silsilah. Silsilahmu bobot bebetnya gimana? Ya. Aku tidak menyelamatkan kamu berdasarkan pencapaian moral. Aku menyelamatkan kamu bukan berdasarkan CV, ya, catatan pribadi, ya, track record seseorang. Aku menyelamatkan kamu bukan karena performamu, tetapi melalui performaku, kata Yesus. Dan itu dibuktikan melalui hidup Maria. Identitas itu adalah obsesi terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Obsesi manusia, identitas. Nah, saya cerita yang tadi ya, kenapa kok Tuhan Yesus, ini aku, it's me, tarang, gitu kan? Enggak. Kenapa kok enggak kayak gitu? Kenapa kok enggak kayak gitu? Saya cerita. Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan melalui kasih karunia, tetapi dia memberikan dirinya sendiri kepada kita. Ini adalah sebuah paradigma yang harus kita pahami. Yesus Kristus datang menunjukkan kepada dunia bagaimana dia berhubungan. Yesus Kristus datang menunjukkan kepada dunia bagaimana dia berhubungan dengan kita, relasional tadi itu ya. Ketika Yesus mengungkapkan dirinya kepada Maria Magdalena, dia tidak mengatakan, ini aku. Enggak kayak gitu.
Mengapa? Nah ini Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Karena obsesi terbesar dalam sejarah manusia adalah identitas. Maksudnya gimana Pak? Kita ini selalu berusaha mencari tahu siapa diri kita. Dan narasi budaya yang selalu kita pegang adalah seperti ini. Kita melihat ke dalam diri kita sendiri dan menentukan siapa diri kita, lalu kita menyatakannya dan kita tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Oke, kalau kamu mau punya identitas, lihat kedalaman isi hatimu, coba cari yang sesuatu yang baik di situ, lalu nyatakan ke dunia ini. Dang, ini aku, ya kan? Setelah kamu merenungkan apa yang ada di dalam dirimu, kamu bisa tampil dan kamu menyatakan, ini aku, lihat aku. Dan Tuhan Yesus tidak lakukan kayak gitu. Dan dunia ngajarin gitu kan, coba masuk ke dalam hatimu, nyatakan kepada dunia. Itu ide pertama. Tetapi ide itu lemah, ide seperti itu lemah, narasi seperti itu lemah. Ya, karena tidak ada makhluk sosial yang pernah memiliki identitas yang aman hanya dengan melihat ke dalam diri kita sendiri. Tidak ada. Dan itu menuntut afirmasi dari luar. Kita sudah melihat dari dalam ya, itu tidak cukup sih sebenarnya. Terus kita nyatakan, kita declare, aku ini seperti ini. Itu tidak cukup, itu akan selalu menuntut dari luar. Menantikan respon dari luar. Ini aku, tolong hormati aku. Ya kan? Begitu saudara mendapat penghormatan, saudara akan senang. Ini aku, ya kan? Setelah saudara obok-obok dirimu sendiri, saudara lihat dirimu sendiri, aku akan deklarasi ini identitasku, ini aku. Kalau ada orang lihat itu dan orang itu mengasihi saudara, saudara akan senang. Wah benar ini, ada orang yang mengasihi aku loh. Terus ada orang yang menghormati aku loh, wah ini benar ini, luar biasa. Nah, tapi masalahnya ketika itu tidak terjadi, di tengah jalan apa yang saudara harapkan itu ternyata pupus, ya awal-awalnya toh yang bagus, tapi ternyata dalam perjalanan hilang. Saudara akan hancur. Itu yang terjadi. Tapi Yesus tidak seperti itu. Tidak, ini aku. Dia justru apa? Kebalikan. Dia justru memberi dirinya. Dia menyatakan dirinya, aku mengasihi engkau Maria. Aku mencintai engkau Maria. Ya. Aku memilih engkau, aku mencintai engkau secara pribadi. Ya. Yesus hendak mengatakan kepada Maria seperti ini. Yesus mau berkata kepada Maria, aku ini pribadi yang terhebat di alam semesta ini. Tapi coba kamu lihat, aku mencintaimu secara pribadi dan kekal. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Maria, seolah-olah Tuhan Yesus mau mengatakan ini kepada Maria. Tuhan Yesus mengungkapkan dirinya sendiri pada saat yang sama. Dia benar-benar mengatakan, aku mengasihi kamu. Aku bukan pendiri agama moral yang sudah mati dan tidak bangkit lagi. Yang tak bagaimana bisa kamu kenal hanya dengan perintah-perintah dan aturan-aturan. Aku adalah juru selamat yang hidup dan kamu bisa mengenal aku. Dia tunjukkan dirinya. Dia kasih dirinya, aku sudah menang, aku sudah bangkit dari kematian. Ini aku, dia panggil namanya Maria. Beda, ya. Beda dengan apa yang ditampilkan oleh narasi dunia. Dalam kaitannya seperti ini artinya apa? Dimanapun kamu berada nanti Maria, setelah aku nanti pergi, setelah aku pergi tidak ada di dunia ini. Sekalipun orang membuang kamu di gua yang paling gelap, paling dalam sekalipun, ada penyiksaan, ada penganiayaan apapun yang berat, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Identitas Maria didapat dari mana sih? Bukan dari dirinya sendiri, didapat dari apa yang Yesus sudah buat dan apa yang Yesus janjikan. Kamu tidak akan pernah sendirian. Dan tidak ada satu orang pun yang akan memisahkan kita. Itu yang dikutip sama Paulus ya. Penyiksaankah, kelaparankah, tidak ada. Kamu dan aku akan selalu bersama-sama. Ini asik gitu ya. Kamu dan aku akan selalu bersama-sama. Sekarang kamu punya tugas, kasih tahu saudara-saudara, aku sudah bangkit. Dari mana identitas saudara? Saudara butuh afirmasi dari orang? Enggak. Tidak perlu. Dia memanggil nama kita satu persatu hari. Seharusnya itu mengubah kita, mentransformasi hati kita. Ya. Oke, saya sudah selesai. Kita seringkali seperti Maria Magdalena yang menyusutkan Yesus dengan pemikiran manusia kita. Kita sering mengaburkan realita kebangkitan Kristus dengan realita kehidupan kita.
Ini baru terjadi nanti ketika kita menghidupi kehidupan kita di dunia nyata setelah ini lewat. Makanya kematian dan kebangkitan Kristus itu bukan cuma dirayakan pas Paskah. Setiap hari Injil harus dirayakan terus. Setiap hari di seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus menggunakan kacamata Injil itu setiap saat. Menghidupinya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tidak ada seorang pun yang lulus dari Injil. Tidak ada. Dia akan terus belajar. Siapapun itu. Tidak ada yang lulus. Ya. Realita yang ada di dunia yang kita hadapi ini. Menguburkan Yesus seolah-olah Yesus tidak bangkit. Ya, dikubur oleh realita kenyataan-kenyataan hidup kita. Ya, putus pacar lah, tidak dapat kerjaan lah, apalah. Seolah-olah Yesus mati. Engkau tidak ada jawaban ini, Yesus mati ini dikubur. Realita yang kita hadapi lebih nyata dari realita kebangkitan Kristus. Dan itu tidak mudah. Sekali lagi, Yesus menghampiri saudara. Seperti Maria tadi kan. Pasti kamu yang curi ya. Padahal dia sudah tahu kitab suci, tapi dia tertutupi oleh dukanya, putus asanya. Seringkali kita gitu ya. Karena saking berduka, saking kita itu kesel, marah, kecewa. Apalagi kalau marah sama gereja, marah sama pemimpin rohaninya. Kebangkitan Kristus gak akan nampak dengan jelas. Betul gak? Yang dipikir, tampangnya orang itu, ampuni apa, nggak ada. Ya kan? Realita Yesus tidak menjadi nyata. Sama, tapi Yesus itu baik loh, merciful. Dia murah hati, dia datangi saudara, dia panggil nama saudara masing-masing. Waktu itu disebut Maria. Dia lihat, guru. Hati saudara langsung sadar lagi, guru. Kebangkitannya relasional dan personal. Sekaligus mentransformasi hati kita. Ini kehidupan kita kayak gini kan seringnya. Kita seringkali kehilangan jati diri kita. Ya. Identitas kita di dalam Kristus karena kuasa kebangkitannya belum menjadi realita dalam kehidupan kita. Seolah-olah dunia ini sudah runtuh. Kalau ditinggalin satu cewek, satu cowok, runtuh dunia ini sudah ya. Waduh, habis hidupku sudah. Seolah-olah, ya ini banyak anak remaja juga nih ya. Wah, hormon-hormonnya lagi tinggi-tinggi. Seolah-olah itu udah sumber kehidupan sukacitaku. Memandang wajahmu. Cie, ya. Ya, belum tahu kalau menikah. Ya kan? Ya, surga dan neraka jadi satu tuh di dalam rumah. Bukan surga di bumi, surga dan neraka. Ya kan? Ya, coba tuh tanya ko Ale, ko Luki mungkin bolehlah yang baru and Ryan ya. Yang baru, iya kan? Atau Butina ya, mungkin Butina bagaimana itu? Asam manis kecut pahit, waduh. Iya kan? Kita sering lupa, jati diri kita sering ditukar dengan hal-hal di luar sana. Kita lihat diri kita sendiri diajarin, lihat dirimu. Terus tampilkan, lihat responnya. Responnya baik, wah berarti benar, kamu kembangkan. Kalau enggak, wah kamu cari lagi gimana. Terus muter seperti itu. Tapi Tuhan Yesus, ini aku. Aku orang yang paling hebat, paling luar biasa, yang tidak membutuhkan pengakuan manusia. Datang kepadamu dan memberi hidup. Itulah identitas kita sejati seharusnya. Ya, kalibrasi hati. Kebangkitannya membangun sebuah relasi. Kristus memanggil Maria Magdalena dengan namanya. Ia bukan seperti superhero yang menunjukkan kuasanya tanpa berelasi dengan kita. Kristus yang berinisiatif menyatakan kebangkitannya kepada kita. Tuhan Yesus penuh kasih karunia, pemurah. Meskipun kita sering tidak percaya. Kristus tahu segala kelemahan kita. Tanpa kasih karunia-Nya kita tidak mungkin dapat memahami makna kebangkitannya dengan benar. Nah ini yang harus kita selalu doakan. Ya, Tuhan seperti doanya Paulus. Yang aku ingin mengenal lebih dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Setelah bangkit Kristus naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa dan mengutus Roh Kudus-Nya. Roh yang membangkitkan Kristus, roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu yang diam di dalam kita, memampukan kita, menyertai kita sampai ke sudahan. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa kita tangani, ya kecanduan yang tidak bisa kita kalahkan. Hei, Yesus bangkit. Ketika engkau kecanduan, Yesus datang di situ. Dia panggil namanya, nama kita, David. Kebangkitannya relasional.
Ya, ini saya tutup. Jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan kita, Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Ini janjinya. Tubuh kita juga akan diperbarui. Ya kan? Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Refleksi hati kita. Saya bacakan 1 Korintus 15, 12-17. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Orang Yahudi itu percaya kebangkitan itu secara bersama-sama. Tidak ada satu orang pun yang bangkit itu satu orang single, tidak ada katanya. Itu harus bersama-sama. Ya, itu ya, kepercayaan mereka waktu itu. Paulus ngomongin lain. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus telah dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Kalau Yesus sudah dibangkitkan, maka kita masih dalam keadaan berdosa. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Kalau Yesus mati terus tidak bangkit, maka tidak ada pengharapan buat kita. Tapi justru Yesus membuktikan bahwa janjinya iya dan amin. Dia bangkit. Sama seperti aku telah bangkit, nanti kamu juga sama. Kamu akan dibangkitkan juga dan berkumpul bersama dengan aku. Dalam perjamuan kawin anak domba kan gitu. Dan itu menjadi pengharapan kita selama ada di muka bumi ini. Baik di atas, baik di bawah, baik ngalami hal sulit, baik promosi, baik apapun juga. Kita akan selalu ingat apa yang telah Yesus lakukan. Kebangkitannya rasional, itu terbukti. Ya, jangan dengerin hoax yang ada di luar sana. Yang kedua, kebangkitannya relasional, personal. Yang ketiga, transformasional, mentransformasi hati kita seharusnya. Dia bangkit, dia mengalahkan maut. Mari kita berdoa. Lagu itu. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Siapa yang menjadi pemuas kita sejati? Yesus Kristus. Why? Kenapa? Dia sudah mati dan bangkit. Ya. Takkan ada lagi. Mari naikkan doa kita kepada Tuhan. Kalau saudara masih sering mencari identitas, pemenuhan, kebahagiaan, sukacita di luar sana, di luar Yesus yang telah mati dan bangkit buat kita, alangkah merananya kita. Biarlah realita Kristus semakin nyata di dalam diri kita, di tengah-tengah realita kita menghadapi kehidupan yang jahat, yang tidak adil, yang berat ini, biarlah realita kebangkitannya semakin nyata dalam hati kita. Selalu penuhi hatiku. Nyatakan kepada Tuhan. Biarlah Kau yang menjadi harta yang sejati. Biarlah Kau yang menjadi puas yang abadi. Hatiku hanya dicipta untukmu. Anda tidak akan pernah match dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Sebab kita diciptakan memang hanya untuk Kristus, hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Yang menjadi harta yang sejati. Biarlah Kau yang
yang naikkan doa ini kepada Tuhan. Hatiku hanya dicipta oleh-Mu. Tujuannya cuma satu, untuk memuliakan namanya. Memuliakan-Mu. Karya salib-Mu dapat mengubah puas dalam hatiku. Keselamatan-Mu dapat mengarahkan pandang. Dia memanggil namamu masing-masing. Dia hidup, kuburnya kosong. Yes. Dapat mengubah puas dalam hatiku. Keselamatan-Mu Dia memberikan visi, dapat Dia memberikan misinya kepada kita. pandangku pada salib-Mu. Karya salib-Mu dapat mengubah puas dalam hatiku. Keselamatan-Mu dapat mengarahkan pandangku padamu. Biarlah Kau yang menjadi harta yang sejati. Biarlah Kau yang menjadi puas yang abadi. Hatiku hanya dicipta untuk-Mu. Hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Biarlah Kau yang menjadi harta yang sejati. Biarlah Kau yang menjadi puas yang abadi. Hatiku hanya dicipta oleh-Mu. Hidupku biarlah Kau yang menjadi harta yang sejati. Biarlah Kau yang menjadi puas yang abadi. Hatiku hanya dicipta untuk-Mu. Hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Makasih Tuhan buat kubur yang kosong, sehingga hati kami hari ini tidak akan pernah kosong lagi. Terima kasih buat karya salib-Mu yang membangun jembatan penghubung antara kami dengan Bapa. Engkau telah menyatakan diri-Mu supaya kami bisa mengenal Engkau. Dan identitas kami terletak ditaruh di situ. Kepada Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya. Kami tidak akan taruh identitas kami di tempat yang lain. Kami hanya taruh di karya salib-Mu, karya kebangkitan-Mu. Di mana Tuhan berada, di situ kami pun berada. Di mana kami berada, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berkata, aku Immanuel, hidup bersama dengan Engkau. Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus yang sudah dijanjikan itu, sudah dicurahkan, sudah dinyatakan. Kami percaya itu Tuhan. Dan Engkau mengenal kami. Engkau memanggil nama kami.
di dalam kelemahan, kekurangan, ketidakberimanan kami sekalipun, Engkau tetap murah hati, Engkau menghampiri kami dan memanggil nama kami, menyadarkan kami bahwa Ia bangkit. Ampuni kami kalau kami sering memakai pemikiran kami sehingga kami membangun ilah-ilah kecil di dalam pikiran kami. Kami mengatur Engkau, kami berpikir seperti kami berpikir, bukan seperti Engkau berpikir. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami bersuka cita karena Yesus bangkit. Sebab kalau Engkau tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kami. Sia-sialah setiap minggu kami datang ke tempat ini. Tetapi karena Yesus bangkit, tarian kami, pujian kami, sorak-sorak kami, pelayanan kami tidak pernah sia-sia. Kami mengucap syukur. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan menyatakan kasih-Nya, kemuliaan-Nya melalui kehidupanmu. Sehingga banyak orang seperti cerita tadi mengenal Kristus, mengerti, memahami kematian dan kebangkitan Kristus melalui kehidupanmu. Sementara engkau terus ditransformasi hatimu, engkau juga menjadi saksi bagi orang lain. Di kampusmu, di tempat kerjamu, di sekolahmu, dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Supaya nyata kemuliaan Tuhan di kota ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berkat kebangkitan Kristus melimpah atas kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Sang Raja datang kembali menjemput kita. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kebangkitan. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Telurnya bisa ambil sendiri-sendiri. Nggak digantikin terjadi. Ya, ya. Ini akibat war takjil, jadi telurnya kayaknya agak berkurang ya. God bless Tuhan you. memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. There's a light that shines with hope